Shalom Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih. Kita kembali merenungkan firman Tuhan. Mohon like dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Topik kita kali ini adalah Bapa yang baik dengan pemberiannya yang baik pula tentunya. Di dalam Matius pasal 7 ayat 7 sampai 11 saya akan bacakan buat kita semuanya ya. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberikan batu kepada anaknya jika ia meminta roti? 10 atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Puji nama Tuhan. Bukan tanpa alasan apabila teks Alkitab hari ini merupakan salah satu favorit bagi banyak orang Kristen yang sudah kita baca tadi. Ini teks yang sangat favorit bagi orang Kristen. Siapa yang meminta akan menerima. Wow, siapa yang mencari akan mendapat. Siapa yang mengetuk pintu akan mendapatkan pintu terbuka baginya. Sulit untuk menyangkali keindahan dan kekuatan dari teks ini. Salah satu hal yang sederhana dan menarik dari teks ini, tapi sering dilupakan oleh banyak orang loh, adalah perintah untuk berdoa. Ya Bapak Ibu Saudaraku, 3 kali kata kerja imperatif itu muncul di ayat 7. Kita perhatikan ya, mintalah, carilah, dan ketuklah. Pengulangan ini berfungsi sebagai penekanan Bapak Ibu Saudaraku. Ini merupakan perintah yang sangat penting banget sehingga memerlukan pengulangan. Di situ ada penekanan ya Bapak Ibu Saudaraku. Di samping itu semua perintah ini berada dalam bentuk present tense loh. Ingat, artinya apa? Perintah ini harus terus menerus melakukan. Terus menerus dilakukan. Ya, kita diperintahkan untuk terus menerus meminta, mencari, dan mengetuk. Ini bukan hanya tentang ketekunan dalam berdoa saja loh, melainkan keharusan terus menerus dalam berdoa. Jika kita menyadari kebutuhan kita ini kepada Tuhan dalam segala sesuatu, ya kita pasti akan senantiasa berdoa ya. Berdoa bukan kalau pas butuh saja berdoa, kalau lagi kaya tidak usah berdoa. Berdoa itu bukan himbauan tetapi perintah ya. Bapak Ibu Saudaraku, dengan kata lain ini, berdoa bukanlah sesuatu yang kita lakukan, melainkan sebuah gaya hidup. Doa itu gaya hidup loh Bapak Ibu Saudaraku. Jikalau berdoa merupakan sebuah perintah ini ya. Berdoa bukanlah aktivitas yang alamiah. Manusia berdoa memiliki kecenderungan untuk tidak berdoa kan. Persandaran pada diri sendiri telah dipuja sedemikian rupa dalam dunia yang berdosa ini kan. Kita semakin mandiri, hidup tanpa Tuhan baik-baik saja kok, begitu ya. Mengandalkan kekuatan adikodrati dari Allah itu dianggap tinggi kelemahan dan sebuah kebodohan. Kata banyak orang seperti itu. Ya, ditambah dengan tempo hidup yang begitu tinggi, ya kan? Dan berbagai aktivitas yang lain yang begitu menguras pikiran, tenaga. Berdoa seringkali tidak menjadi rutinitas wajib bagi banyak orang Kristen. Mengapa? Mereka hanya berdoa jikalau ada waktu tersisa saja. Mungkin waktunya
jam makan. Makan pagi, siang, dan malam itu dia ingat berdoa. Kalau nggak makan dia nggak berdoa. Bapak Ibu Saudaraku, kita memberikan beberapa contoh tentang hal ini. Di tengah situasi yang begitu genting, murid-murid Tuhan Yesus itu loh Bapak Ibu Saudaraku, justru tertidur pula di Taman Getsemani. Matius pasal 26 ayat 40 kalau Bapak Ibu Saudaraku dibaca ya di rumah ya. Sebagian jemaat di perantauan tidak mendapatkan apa-apa dari Tuhan karena mereka tidak berdoa. Yakobus 4 ayat 2b. Sebagian ini yang lain ini ya Bapak Ibu Saudaraku merencanakan hidup begitu rupa seolah-olah mereka sendiri yang berkuasa mengontrol dan menentukan hidup mereka. Ya, Yakobus 4 ayat 13 sampai 17, semua contoh-contoh ini menunjukkan, membuktikan bahwa berdoa itu bukanlah sesuatu yang bersifat alamiah. Hal yang menarik lainnya yang perlu kita tahu dari teks utama hari ini sebenarnya itu dorongan untuk berdoa. Fakta bahwa berdoa itu merupakan sebuah perintah dari Allah seyogyanya. Sebagai kita orang Kristen ya harusnya berdoa. Bukan kalau pas butuh saja berdoa. Ya, contoh sebagai alasan untuk mulai berdoa. Kadangkala kalau susah berdoa. Kalau hidupnya makmur tidak usah berdoa. Lagi nganggur berdoa, nangis-nangis. Tapi kalau lagi sibuk dengan pekerjaan job-job yang uangnya banyak, sampai tidak ada waktu untuk berdoa. Tuhan Yesus masih menambahkan beragam dorongan dalam perintah ini tentunya. Dia ingin memastikan bahwa kita berdoa bukan dengan terpaksa. Hayo, siapa di antara kalian yang berdoa dengan terpaksa? Karena mamanya selalu ngomel, "Nek, berdoa." Tapi kok nggak pernah berdoa sih? Maminya suka cerewet ini, ngomel terus selalu mengingatkan hal berdoa. Apakah masih relevan di zaman modern seperti ini? Saya pernah mendengar cerita orang, buat apa sih berdoa? Dari 10 permintaan, mungkin satu yang dikabulkan. Atau mungkin dari 10 itu tidak ada yang dikabulkan. Jadi gak ada gunanya berdoa. Berusaha saja sepenuh tenaga, sekuat tenaga, menguras pikiran tanpa harus berdoa. Berdoa itu sia-sia, kata orang. Apa benar? Kita sebagai orang Kristen harus benar-benar paham dalam hal ini. Berdoa itu adalah perintah yang harus kita lakukan supaya kita ini seperti yang Tuhan inginkan. Tuhan ingin memastikan bahwa kita berdoa bukan karena terpaksa, melainkan dengan sukacita. Berdoa bukan dengan keraguan, tetapi kepastian. Ya, puji nama Tuhan. Apa saja bentuk dorongan yang diberikan Tuhan Yesus dalam hal ini? Bagaimana hal ini bisa menggunakan, orang bilang gini, doa kekuatannya ada di mana sih? Kekuatan doa. Padahal saya sudah berdoa sampai ngantuk-ngantuk, tidak ada hasilnya. Nihil. Bapak Ibu Saudaraku, jangan berputus asa dulu ya. Pertama, Allah berjanji untuk mengabulkan doa kita di ayat 7 sampai 8 ya kan? Tidak sukar untuk menangkap penekanan pada janji ini. Janji ini diulang di ayat 7 dan 8 untuk menegaskan sebuah kepastian. Nah, perubahan kata kerja dari bentuk futuris di ayat 7 ya, maka ia akan diberikan kepadamu maka kamu akan mendapat maka pintu akan dibukakan bagimu. Menjadi bentuk kekinian di ayat 8 menerima mendapat, baginya pintu akan dibukakan, menyiratkan bahwa janji di ayat 7 berdasarkan pada sebuah prinsip kebenaran di ayat 8 ini bukan hanya tentang apa yang akan terjadi, namun apa yang selalu terjadi. Yang kedua ya, yang perlu kita ingat, janji ini berlaku untuk semua orang percaya. Ayat 8 itu berlaku untuk semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Ya, kata setiap ini pas
Awal ayat ini bersifat inklusif. Siapa saja yang termasuk anak-anak Allah ini ya. Ayat 11, Bapamu yang di surga mendapat kepastian yang sama dalam hal ini. Tidak ada pembedaan dalam kategori anak-anak Allah. Oh, doanya hamba Tuhan ini pasti dijawab. Doanya umat, tunggu dulu, enggak begitu. Anak-anak Allah pasti akan mendapatkan jawaban doa ya. Bapak Ibu Saudaraku, persyaratannya yang diberlakukan hanyalah berdoa dan berstatus sebagai anak Allah. Berdoalah itu perintah dan berstatus sebagai anak Allah. Kita ini adalah anak-anak Allah yang telah ditebus. Maka bersyukur kepada Tuhan, berdoalah senantiasa. Tidak didasarkan pada jabatan gerejawi, donasi untuk gereja, maupun jumlah talenta atau penyumbang dana terbesar di gereja. Oh, anaknya pendeta, anaknya majelis dan sebagainya. Tidak. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, setiap orang percaya berdoa akan mendapatkannya. Lantas, ketiga, janji ini juga berlaku untuk semua keadaan. Para penafsir Alkitab berbeda pendapat mengenai penggunaan 3 kata kerja yang berbeda di ayat 7 dan 8 ya. Meminta ya, mencari, mengetuk. Nah, beberapa menganggap 3 kata ini benar-benar sinonim loh. Tidak perlu dibedakan satu dengan yang lain. Sebagian yang lain meyakini meyakini keadaan yang berlainan. Alternatif terakhir tampaknya lebih masuk akal, ya kan? 3 kata tadi itu memiliki konotasi yang sedikit berbeda sebenarnya kalau kita jeli membaca firman Tuhan. Lagi pula, jikalau ketiganya itu adalah bersinonim, maka ada kata-kata lain yang mungkin lebih pas. Misalnya apa? Meminta, memohon, menginginkan. Tapi di situ meminta, mencari, dan mengetuk. Nah, ini ya Bapak Ibu Saudaraku ya, kadangkala kita merasa Allah begitu dekat, dan kita hanya perlu meminta saja, semua tampak mudah dalam hidup ini. Kadangkala kesadaran kita tidak semudah itu. Kita perlu mencari lebih dahulu. Ada sedikit ketidakpastian di sana. Ada tambahan waktu yang diperlukan untuk mendapatkan apa yang kita cari. Inilah yang kadang-kadang membuat orang bosan menunggu. Ya, walaupun demikian, tetap yakin bahwa barang yang dicari berada di dalam rumah. Pasti ketemu di dalam rumah. Ubik-ubikan semuanya. Ya, di dalam rumah itu ya, kamu cari dengan teliti, perlu waktu supaya kamu bisa menemukan di mana yang kamu cari. Masih ada di rumah. Tenang saja. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, barang itu pasti ada di sana. Pasti ada di sana, hanya dibutuhkan sedikit kesabaran. Anak-anak Tuhan ini maunya instan. Ya, hari ini berdoa, jangan kan hari ini. 1 menit berdoa, 1 menit kemudian Tuhan jawab. Wah, enak ya. Ya, enak banget. Kadang-kala keadaan kita bahkan bisa lebih buruk daripada yang kita bayangkan. Mengapa kita seolah-olah berada di luar rumah dengan pintu yang terkunci, kunci tidak ada di tangan kita. Walaupun demikian Bapak Ibu Saudaraku, kita tetap yakin bahwa Bapa kita selalu berada di rumah dan siap membukakan pintu tak kala pintu itu kamu ketuk. Ya, puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Keempat, janji ini berdasarkan kepada kebaikan Allah. Ayat 9-11, ilustrasi tentang Bapa dan anak di ayat 9-10. Berfungsi untuk apa sih? Untuk penekanan kebaikan Allah sebagai Bapa. Secara umum, setiap ayah akan mengupayakan sesuatu yang baik bukan untuk anak-anaknya. Ini merupakan bagian dari hukum moral yang ditaruh Allah di dalam diri setiap orang tentunya. Walaupun di dunia ini banyak ayah-ayah yang tidak bertanggung jawab. Walaupun ada banyak ayah-ayah yang meninggalkan anaknya, menelantarkan anaknya, sibuk kawin sana, kawin sini ya, Bapak Ibu Saudaraku. Walaupun ayah-ayah yang tidak bertanggung jawab di dunia ini selalu ada. Tetapi di dalam lubuk hati setiap orang pasti sudah tertanam suatu tanggung jawab ingin memberikan yang terbaik
buat anak-anaknya. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, seorang ayah sepatutnya mengasihi, merawat dan memberikan yang baik untuk anak-anaknya kan. Dalam teks ini Tuhan Yesus tidak sedang memikirkan yang ayah-ayah di dunia ini yang tidak bertanggung jawab, tetapi yang dipikirkan adalah ayah-ayah yang bertanggung jawab. Ya, yang membicarakan para ayah pada umumnya, yaitu mereka yang tidak melalaikan memelihara anak-anaknya, gitu ya. Menariknya, para ayah yang bertanggung jawab itu di sini tetap disebut jahat. Di ayat 11a. Bahkan dalam teks Yunani, kata kamu di bagian ini sebenarnya mendapat penekanan kata himeis, muncul secara eksplisit. Maksudnya apa ini ya? Sebaik-baiknya seorang manusia, ia tetap orang yang berdosa. Natur kita adalah berdosa. Secara hakiki, setiap orang jahat di mata Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, dosa telah mengotori semua elemen kehidupan manusia. Jikalau Tuhan Yesus sedang membicarakan tentang kejahatan manusia secara hakiki di ayat 11, berbicara tentang kebaikan Allah secara hakiki pula tentunya kan. Allah bukan hanya melakukan kebaikan, tetapi tindakan itu bersumber dari naturnya yang memang baik. Kalau manusia naturnya jahat, tapi kalau Allah memang naturnya baik. Jikalau manusia secara hakiki yang jahat saja sanggup memberikan yang baik kepada anak-anaknya, apalagi Bapa di surga yang secara hakiki adalah baik dan ia pasti akan memberikan yang baik kepada anak-anaknya. Puji nama Tuhan ya. Apakah semua dorongan di atas berarti bahwa apapun yang didoakan oleh orang percaya itu pasti akan terkabulkan? Kayaknya kok enggak ya. Saya berdoa puluhan tahun, Bu, enggak ada tuh jawaban Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, Matius pasal 7 ayat 7-11 tidak mungkin dan tidak boleh ditafsir secara inklusif tanpa batas pertimbangan logis dan kontekstual yang menentang penggunaan teks ini secara sembarangan ya. Dalam pertimbangan logika saja kita dapat mengetahui bahwa tidak mungkin semua permintaan manusia itu begitu bebas dan liar tanpa batas. Ya, tentu saja tidak semua keinginan yang telah dipikirkan oleh otak manusia itu akan dipenuhi oleh Allah loh. Ya. Kalau semuanya keinginan dipenuhi, nanti persoalan akan semakin rumit. Ya, Bapak Ibu Saudaraku ya. Sebagai contoh, jikalau kita meminta Allah untuk memberikan sifat ilahinya kepada kita. Misalnya, kemahatauan, kemahadiran, kemahakuasaannya. Wah, ini pasti tidak mungkin dikabulkan permohonan ini. Mengapa? Ya, manusia tidak mungkin menjadi Allah. Kadangkala manusia ini agak kurang ajar ya. Permintaanmu apa? Aku pengen menjadi seperti Allah. Ya ini nggak bisa ya Bapak Ibu ya, Saudaraku. Jikalau kita meminta Allah untuk memberkati perbuatan-perbuatan kita yang jahat, ya tentu tidak bisa. Tuhan, hari ini aku mau merampok bank. Tolonglah Tuhan, lancarkan. Oh ya, tidak bisa Bapak Ibu Saudaraku. Ya, ingatlah Tuhan Yesus bahkan sebelumnya mengecam doa-doa yang dipraktekkan oleh orang-orang yang tidak percaya maupun orang-orang Farisi yang munafik kan. Jadi kita harus tahu Tuhan akan menolak doa-doa yang bertentangan dengan hakikat Allah yang suci dan benar ya. Terus teguran ini dalam doa-doa yang dilakukan orang-orang Farisi, teguran itu mengajarkan kepada kita bahwa tidak cukup hanya meminta ya. Tidak cukup hanya meminta, tetapi meminta dengan benar. Dalam hal ini meminta dengan benar, bukan hanya asal meminta. Kayak anak kecil, ma beli no nasi goreng, ma beli no capcay goreng, ma belikan mainan, belikan ini. Keinginannya buahnya, orang tuanya pasti bingung kan kalau semua terkabulkan ya. Bapak Ibu Saudaraku, karena Allah memiliki rencana yang lain lebih indah jika doa kita belum dijawab ya. Bahkan ketika sebuah doa sudah dipanjatkan dengan benar, belum tentu doa itu terkabul ya, karena kita tidak tahu rancangan Tuhan itu atas hidup kita bagaimana ya.
tentu apa yang kita lantunkan, doa-doa itu inginnya semua terkabulkan, tetapi Tuhan punya waktu dan Tuhan punya rencana yang terbaik buat kita anak-anaknya. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, Matius 7 ayat 9 sampai 10 memberikan batasan yang jelas bahwa apa saja yang akan diberikan Bapa surgawi kepada anak-anaknya bukan keinginan, tetapi kebutuhan, ya. Bukan segala keinginan liar kita, tapi kebutuhan. Dalam ilustrasi di dalam Matius diberikan contoh Tuhan Yesus itu roti dan ikan. Ini merupakan makanan pokok orang Yahudi saat itu kan, ya. Terutama mereka yang tinggal di Galilea dan sekitarnya. Untuk setiap roti ikan ya kebutuhan pokok gitu ya. Itu sesuatu yang memang menjadi kebutuhan anak, sang ayah pasti akan berusaha memberikannya. Begitu pula Bapa di surga, Allah akan memenuhi segala yang menjadi keperluan hidup kita. Filipi 4 ayat 19, kebutuhan bukan keinginan, keperluan bukan ketamakan. Sudah kaya, pingin kaya terus. Ada orang yang sudah sukses, uangnya banyak, kurang kaya, setiap hari pingin kaya, semakin tamak, mengejar kekayaan terus sampai menindas orang miskin. Ya, ini tidak boleh ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Di samping itu Matius pasal 7 ayat 11 juga memberikan batasan lain loh. Apa saja yang diberikan oleh Bapa di surga itu adalah apa yang baik menurut Bapa, bukan kita ya Bapak Ibu Saudara. Yang sedang dibicarakan di sini adalah pemberian yang baik. Anak yang meminta ikan ya pasti diberi ikan, ya kan? Bagaimana seandainya anak itu meminta ular? Tentu saja ayahnya tidak akan pernah mengabulkan permohonan itu karena seekor ular berbahaya bagi anak. Ya kan? Begitu pula dengan Bapa yang di surga. Ia hanya memberikan yang baik dan yang sempurna. Saya tahu berdoa itu kadang-kadang sangat menjemukan. Menunggu jawaban Tuhan itu sangat mendebarkan, membosankan, bikin Tuhan bikin ngeprank terus manusia. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Doa itu bukan terpaksa, doa itu kebutuhan. Kewajiban kita untuk berdoa itu perintah dari Tuhan. Ya, kita harus berdoa, menyandarkan diri kita kepada Tuhan sepenuhnya. Kita ini milik Kristus, ya. Maka hidup kita harus selaras dengan Kristus. Dengan berdoa, Anda akan menaruh harapan Anda kepada Tuhan. Masa depan Anda tidak pernah tahu Anda ke depannya, tetapi bersama Tuhan semuanya baik-baik saja. Tetapi yang perlu Anda ingat, Allah yang baik akan memberikan pemberian yang baik pula kepada anak-anaknya. Baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Baik menurut Allah pasti baik untuk kita. Jadi bersyukurlah senantiasa, jangan jemu-jemu berdoa. Di tengah zaman yang serba modern ini kita perlu Yesus. Kita perlu benar-benar mempercayakan diri kepada Kristus. Hidup kita ini tanpa Kristus akan hampa. Bersyukurlah kepada Tuhan bahwa kita ini adalah anak-anaknya. Kita akan mendapatkan anugerah yang luar biasa. Bapa yang baik dengan pemberian yang baik untuk semua anak-anaknya. Puji nama Tuhan, God bless you. Tetap melayani pekerjaan Tuhan. Jangan lupa bersaksi bagi Kristus. Senantiasa sehat selalu ya. Sukses dimanapun Anda berada. Tetap rendah hati. God bless you.